Saat aku ke rumah sakit untuk jenguk suamiku, tiba-tiba datang perawat dengan panik. Cepat ibu sembunyi, tolong percayalah padaku. Aku menurut dan 5 menit kemudian apa yang kulihat membuat jantungku mau copot. Ternyata suamiku sedang dijenguk oleh gundiknya dan bermesraan. Kehidupan bahagia Dina. Dina tersenyum saat menatap pagi yang cerah dari balkon apartemennya. Aroma kopi baru saja diseduh memenuhi ruangan, dan cahaya matahari yang masuk melalui jendela menambah hangat suasana. Suaminya, Aditya, sedang menyiapkan sarapan di dapur, tampak rapi dan penuh perhatian seperti biasanya. Hari ini cuacanya indah, ya, kata Dina sambil menuangkan kopi ke cangkir favoritnya. Aditya menoleh dan tersenyum hangat. Iya, sayang. Sepertinya ini hari yang sempurna untuk kita. Dina menundukkan kepala sebentar, merasakan hangatnya perasaan cinta yang selalu ia rasakan sejak awal pernikahannya. Mereka memang bukan pasangan yang suka pamer kemesraan, tapi setiap gestur kecil Aditya selalu membuat Dina merasa dihargai dan dicintai. Setelah sarapan, mereka duduk di ruang tamu, berbincang ringan tentang rencana hari itu. Dina menceritakan beberapa ide untuk proyek kerjanya, sementara Aditya dengan sabar mendengarkan, sesekali memberikan saran yang membangun. Dina merasa beruntung memiliki suami yang mendukungnya secara emosional maupun profesional. Mereka menghabiskan sore dengan berjalan-jalan di taman dekat apartemen, menikmati udara segar dan saling tertawa bersama. Dunia terasa sederhana dan indah, seolah tidak ada masalah yang mampu mengganggu kebahagiaan mereka. Namun, di balik semua tawa dan senyum itu, ada sedikit jarak yang mulai muncul. Dina belum menyadarinya, tapi ada pesan singkat dari seseorang yang tak sengaja masuk ke telepon Aditya. Ada rasa gelisah yang samar di hati Dina, namun ia mengabaikannya, terlalu sibuk menikmati momen bahagia mereka. Di malam hari, saat mereka duduk berdampingan menonton film favorit, Dina bersandar di bahu Aditya. Ia merasa aman, dicintai, dan tak ingin momen itu berakhir. Aku bersyukur punya kamu, Aditya, ucapnya lirih. Aditya membalas dengan memeluknya erat. Aku juga, Dina. Selamanya, kita bersama. Malam itu, Dina tidur dengan perasaan hangat dan tenang, tanpa tahu bahwa kebahagiaan sederhana ini adalah saat-saat terakhir sebelum bayangan pengkhianatan mulai menorehkan garis-garis gelap dalam hidupnya. Keharmonisan yang rapuh. Beberapa minggu setelah pagi yang cerah itu, kehidupan Dina dan Aditya masih terlihat serasi dari luar. Mereka tetap tertawa bersama, tetap berbagi makan malam, dan tetap tampak harmonis di mata teman-teman mereka. Namun, Dina mulai merasakan sesuatu yang berbeda, jarak yang halus tapi nyata. Awalnya, hal-hal kecil yang tampak sepele membuat Dina bertanya-tanya. Aditya sering menatap ponselnya diam-diam, terkadang menyembunyikan layar begitu Dina mendekat. Pesan singkat yang ia kirim atau terima sering dihapus begitu cepat, seolah takut Dina melihatnya. Saat mereka berbicara di ruang tamu, Aditya kadang terdengar tergesa-gesa. Matanya menatap jam lebih sering daripada menatap Dina. Aku harus bekerja sebentar. Sayang, nanti kita lanjut, katanya, meninggalkan Dina dengan perasaan yang samar. Dina mencoba untuk tidak terlalu memikirkan hal itu, meyakinkan dirinya bahwa mungkin Aditya hanya sedang stres dengan pekerjaan. Namun, hatinya tak bisa menahan rasa cemas yang perlahan muncul. Ia mulai memperhatikan setiap detail. Telepon yang selalu dihidupkan diam-diam, senyum yang terasa dipaksakan, dan kata-kata yang terdengar kosong. Pada satu malam, saat mereka duduk berdua menonton acara televisi, Dina mencoba membuka percakapan serius. Aditya, akhir-akhir ini kamu kelihatan sibuk dan agak jauh. Ada yang ingin kamu ceritakan padaku? Aditya menoleh sebentar, tersenyum. Tapi senyumnya tidak sampai ke matanya. Ah, tidak ada apa-apa. Dina, aku cuma banyak kerjaan saja.
Jangan terlalu dipikirkan. Jawaban itu terasa menenangkan di permukaan, tetapi sesuatu dalam nada bicaranya membuat Dina tetap waspada. Ia menelan perasaan cemasnya, mencoba tersenyum kembali, tapi hatinya mulai berat. Ada rasa yang ia tidak bisa jelaskan, perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak ia ketahui, sesuatu yang Aditya sembunyikan. Hari demi hari, jarak itu semakin nyata. Aditya masih tampak ramah dan perhatian di depan umum, tapi saat berdua di rumah, Dina merasakan kekosongan yang sulit dijelaskan. Keharmonisan mereka mulai rapuh, seperti kaca indah yang retak perlahan. Malam itu, ketika Dina menatap Aditya tidur di sampingnya, ia menyadari satu hal, kebahagiaan mereka, sekokoh apapun terlihat dari luar, kini mulai terguncang oleh rahasia yang belum terungkap. Hatinya berkata, meski Dina belum tahu apa itu, badai kecil itu akan datang, dan kehidupan mereka tidak akan sama lagi. Tanda-tanda kecurigaan. Seiring berjalannya waktu, Dina mulai menyadari hal-hal kecil yang sebelumnya ia abaikan. Setiap kali Aditya menerima telepon, tangannya seolah bergerak otomatis menutupi layar ketika Dina mendekat. Nada pesannya selalu berubah menjadi cepat dan singkat, berbeda dari biasanya. Suatu malam, ketika mereka duduk di ruang tamu sambil menikmati teh hangat, Dina melihat Aditya tiba-tiba bangkit dan pergi ke kamar lain untuk menjawab telepon. Nada suaranya terdengar lebih rendah dari biasanya. Ia mencoba untuk tidak terlalu memperhatikan, tapi sesuatu dalam intonasinya membuat Dina merinding. "Siapa itu, Aditya?" tanya Dina dengan suara lembut, berusaha terdengar biasa. Aditya menoleh sebentar, tersenyum samar. "Ah, cuma teman lama yang ingin menanyakan sesuatu. Tidak penting. Din, ayo kita lanjut nonton." Namun senyum itu tidak menenangkan Dina. Hatinya menangkap sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sebuah perasaan bahwa ada rahasia yang disembunyikan. Selain telepon, jam kepulangan Aditya mulai berubah. Dulu, ia selalu pulang tepat waktu, kadang bahkan membawa bunga kecil atau cemilan kesukaan Dina. Kini, ia sering pulang terlambat, terkadang memberi alasan rapat mendadak atau lembur di kantor. Tapi Dina mulai melihat pola yang tidak sinkron. Pakaian Aditya terkadang sedikit berantakan, wangi parfum yang berbeda, atau bekas lipstik samar di kerah bajunya. Dina mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin itu salah paham atau kebetulan. Tapi malam demi malam, kecurigaan itu semakin menumpuk. Ia mulai memperhatikan setiap gerakan Aditya, setiap kata yang diucapkannya, dan setiap panggilan telepon yang ia sembunyikan. Suatu sore, saat Aditya mengaku harus lembur lagi, Dina duduk termenung di balkon apartemen. Ia menatap kota yang ramai, mencoba menenangkan pikirannya. Tapi hatinya tidak bisa bohong, ada sesuatu yang salah, dan instingnya sebagai istri mulai menjerit, memperingatkannya bahwa kebahagiaan mereka yang terlihat sempurna mungkin hanyalah topeng. Dina menyadari satu hal yang menakutkan, bahwa kehidupan yang selama ini ia anggap aman, perlahan mulai terancam oleh sesuatu yang ia belum tahu, tapi pasti ada di depan matanya. Pertemuan dengan Maya. Hari itu, Dina menerima kabar bahwa Aditya harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit karena sakit kepala yang tak kunjung hilang. Dengan perasaan campur aduk, antara cemas dan penasaran, Dina segera bersiap dan menuju rumah sakit. Begitu tiba, ia langsung mencari Aditya di ruang perawatan. Saat melangkah ke lorong rumah sakit yang sepi, seorang perawat muda mendekatinya dengan langkah cepat. Perawat itu mengenakan seragam putih rapi, wajahnya ramah namun terlihat ada urgensi di matanya. "Ibu Dina?" tanya perawat itu sambil tersenyum. "Iya, saya. Saya mau menjenguk suami saya, Aditya," jawab Dina, menahan detak jantung yang tiba-tiba lebih cepat. Perawat itu memperkenalkan diri. "Nama saya Maya. Saya yang menangani pasien ini hari ini. Sebelum ibu masuk ke ruang perawatan, ada baiknya ibu dengarkan dulu. Ya, ada beberapa hal yang perlu hati-hati." Dina menatap Maya,
sedikit bingung. Maksudnya? Maya menunduk sebentar, lalu berkata dengan suara lembut namun tegas. Percayalah pada saya, Bu. Masuk ke ruang perawatan sekarang bisa membuat ibu kaget. Saya sarankan ibu menunggu sebentar dan tetap tenang. Dina merasa ada urgensi yang tak bisa diabaikan. Intuisi Maya membuatnya merasa aman sekaligus penasaran. Baik, saya ikuti saran Anda, jawab Dina, mencoba tetap tenang. Maya tersenyum, menepuk tangan Dina dengan lembut. Terima kasih, Bu. Percayalah, saya di sini untuk membantu. Selama menunggu, Dina merasa ada rasa lega yang aneh. Maya bukan hanya perawat biasa. Ada ketulusan dan perhatian yang membuat Dina merasa bisa bercerita atau setidaknya merasa didukung. Hati Dina sedikit tenang, meski naluri perasaannya tetap waspada. Tak lama kemudian, Dina mendengar suara Aditya dari balik pintu ruang perawatan. Maya menatap Dina dan menunduk sedikit, memberi isyarat agar Dina tetap sabar. Sesuatu dalam pandangan Maya memberi Dina perasaan bahwa ia harus bersiap menghadapi kenyataan yang mungkin akan menghancurkan hatinya. Dan itu benar-benar menegangkan. Dina belum tahu bahwa dalam beberapa menit ke depan, kehidupan bahagia yang selama ini ia rasakan akan terguncang oleh pengkhianatan yang tak pernah ia bayangkan. Panik di rumah sakit. Dina berdiri di lorong rumah sakit. Jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Maya menatapnya dengan serius. Wajahnya menahan kepanikan yang sulit disembunyikan. Ibu Dina, cepat sembunyi, bisik Maya, menepuk lengan Dina dengan lembut tapi tegas. Percayalah pada saya, Bu, ini penting. Dina terkejut. Sembunyi? Apa maksudnya? Apa yang terjadi dengan Aditya? Maya menggeleng cepat. Nanti ibu lihat sendiri. Tapi kalau ibu langsung masuk sekarang, ibu bisa syok. Tolong ikut saya sebentar. Insting Dina mengatakan bahwa ini bukan lelucon. Ia menuruti arahan Maya, mengikuti perawat itu ke lorong samping yang agak sepi. Mereka berdua bersembunyi di balik tirai ruang perawatan. Dina menahan napas. Hatinya terasa sesak. Ia bisa mendengar suara-suara dari dalam kamar, tapi bukan suara Aditya yang biasanya tenang dan sopan. Suara itu terdengar familiar tapi juga asing, bercampur tawa dan bisikan mesra. Maya menatap Dina, matanya berkilat serius. Ibu siap. Dina hanya mengangguk, meski rasa takut dan penasaran bergelora di hatinya. Beberapa detik kemudian, Dina menoleh sedikit, dan apa yang dilihatnya membuat darahnya berhenti sejenak. Di balik pintu kaca ruang perawatan, Aditya sedang bermesraan dengan seorang wanita yang bukan dirinya. Mereka tertawa, berbisik mesra, tanpa menyadari keberadaan Dina. Dina menutup mulutnya dengan tangan, merasa dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Jantungnya seperti mau copot, napasnya tercekat. Ia ingin berlari, menjerit, tapi tubuhnya kaku, tak mampu bergerak. Maya menepuk bahu Dina pelan. Tenang, Bu, jangan panik. Kita harus pikirkan baik-baik langkah selanjutnya. Dina menunduk, menahan air mata. Ia tahu, momen itu adalah awal dari kehancuran kebahagiaan yang selama ini ia yakini. Dunia yang ia bangun bersama Aditya seakan roboh dalam hitungan menit, dan kini ia berdiri di lorong rumah sakit, menyaksikan pengkhianatan yang nyata, dipandu oleh seorang Maya yang menjadi satu-satunya sekutu di saat genting ini. Dalam kepanikan itu, Dina berbisik pada dirinya sendiri. Ini tidak akan selesai begitu saja. Aku harus kuat. Pengkhianatan terungkap. Dina masih bersembunyi di balik tirai. Napasnya tersengal-sengal dan tangan gemetar. Pandangannya tertuju pada Aditya yang tertawa mesra bersama Nadia, wanita yang tak pernah ia kenal sebelumnya, tapi kini hadir sebagai wajah pengkhianatan di hadapannya. Mata Dina berkaca-kaca, tapi ia menahan air mata agar tidak jatuh di hadapan Maya. Tidak, ini tidak mungkin, bisiknya lirih, seolah mencoba menolak kenyataan yang jelas di depannya.
Aditya tertawa kecil, menyentuh wajah Nadia dengan lembut, sementara Nadia membalasnya dengan senyum penuh ketertarikan. Dina bisa melihat tatapan mereka yang intim, gestur yang hanya seharusnya ia alami sebagai istri. Hatinya hancur. Dunia yang selama ini ia anggap aman tiba-tiba runtuh. Maya menepuk bahu Dina pelan, menenangkannya. Ibu, aku tahu ini berat, tapi lihatlah dengan kepala dingin. Kita harus pikirkan langkah selanjutnya. Dina menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Setiap bagian tubuhnya bergetar, dari dada yang sesak hingga tangan yang gemetar. Namun di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang mulai menyala, kemarahan dan tekad. Ia sadar, menangis atau marah saat ini tidak akan menyelesaikan apapun. Ia mengamati setiap gerakan Aditya, setiap tawa Nadia, setiap bisikan mesra yang mengiris hatinya. Dina mulai memahami skala pengkhianatan yang selama ini ia abaikan, tanda-tanda yang kini menjadi bukti tak terbantahkan. Dia bisa bersikap begitu, di rumah sakit, di hadapanku. Bisik Dina pada dirinya sendiri, hatinya terasa hancur berkeping-keping. Maya menunduk dan berbisik, "Ibu, kita harus sabar. Aku bisa bantu ibu, tapi kita harus rencanakan ini dengan hati-hati. Jangan sampai dia tahu bahwa ibu menyaksikannya." Dina mengangguk, meski hatinya perih. Ia tahu ini bukan hanya tentang pengkhianatan yang ia lihat saat ini. Ini tentang seluruh kenyataan yang akan ia hadapi. Dunia yang selama ini ia percaya penuh cinta dan kepercayaan kini berubah menjadi labirin kebohongan dan pengkhianatan. Dan di balik rasa sakit itu, satu hal jelas, Dina tidak akan membiarkan semuanya berakhir tanpa dia bertindak. Hatinya mulai menyalakan api keberanian, tekad untuk menghadapi pengkhianatan ini, dan merencanakan langkah-langkah untuk mengembalikan harga dirinya. Luka dan dendam. Dina melangkah keluar dari rumah sakit dengan langkah yang berat. Setiap bunyi deru mobil, setiap teriakan perawat di lorong, terdengar seperti gema yang menampar hatinya. Dunia seakan berputar lebih lambat, tapi setiap detik terasa menusuk dada. Di perjalanan pulang, ia menatap kaca jendela mobil, melihat bayangan dirinya sendiri. Wajahnya pucat, mata merah, dan bibir yang gemetar. Rasa sakit begitu dalam, mengoyak setiap bagian hatinya. Namun di balik kesedihan itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Rasa marah, rasa tidak terima, rasa ingin membalas. Begitu sampai di rumah, Dina menutup pintu dengan keras. Suara itu menggelegar di ruang tamu yang sepi. Ia menenggelamkan diri di kursi, menatap lantai kosong, dan membiarkan air mata mengalir bebas. Semua rasa sakit, pengkhianatan, dan luka yang ia simpan selama ini keluar bersamaan. Namun setelah beberapa saat, Dina menyadari satu hal, menangis saja tidak akan mengembalikan harga dirinya. Ia menenangkan napas, menghapus air mata, dan perlahan menatap dirinya sendiri di cermin. Aku tidak bisa hancur begitu saja. Aku harus bertindak. Gumamnya. Ia mulai menyusun rencana. Langkah pertama, memahami Aditya dan rahasia yang ia sembunyikan. Dina memikirkan bukti-bukti yang bisa ia kumpulkan, telepon yang selalu disembunyikan, jam kepulangan yang berubah, dan tentu saja, keberadaan Nadia yang kini jelas menjadi bagian dari pengkhianatan ini. Dina membuka laptop, membuat catatan rinci tentang semua hal yang ia ingat selama beberapa minggu terakhir. Perubahan sikap Aditya, pesan-pesan yang mencurigakan, dan tanggal-tanggal tertentu yang ia curigai. Semua ia tulis dengan hati-hati, seolah merajut strategi yang akan membantunya menghadapi kenyataan pahit ini. Malam itu, Dina tidur dengan mata yang berat, tapi hatinya tidak tenang. Ia tahu, langkah selanjutnya harus dilakukan dengan cermat. Rasa sakitnya menjadi bahan bakar bagi tekadnya. Ia tidak lagi menjadi istri yang pasrah. Ia mulai menjadi wanita yang siap menghadapi pengkhianatan, menegakkan harga diri, dan menuntut keadilan. Di balik luka itu, muncul satu janji dalam hati Dina.
pengkhianatan ini tidak akan berakhir tanpa konsekuensi. Dukungan Raka. Beberapa hari setelah pengkhianatan itu terungkap, Dina merasa dunia di sekitarnya runtuh. Ia merasa sendirian menghadapi rasa sakit yang mengiris hatinya. Hingga akhirnya, ia menghubungi Raka, sahabat lamanya sejak kuliah, yang selalu bisa membuatnya merasa aman. Raka datang tanpa banyak tanya. Begitu melihat Dina, ia langsung meraih tangannya dan menatap matanya dengan serius. "Dina, kau baik-baik saja?" tanyanya lembut. Dina menunduk, menahan tangis yang hampir meledak. Aku tidak tahu, Rak. Aku merasa hancur. Aku melihatnya dengan wanita lain di rumah sakit." Suaranya bergetar, dan ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Raka memeluknya erat. "Aku tahu ini berat, tapi kau tidak sendiri. Dina, aku di sini, dan aku akan selalu ada untukmu." Pelukan itu seolah memberi Dina kekuatan yang tak ia sadari ia butuhkan. Selama bertahun-tahun, Raka selalu menjadi sahabat yang bisa diandalkan, dan kini ia menjadi tempat untuk melepaskan segala rasa sakit yang menumpuk. Mereka duduk di ruang tamu Dina, sambil menyesap teh hangat. Dina mulai menceritakan semua yang terjadi. Bagaimana ia melihat Aditya bermesraan dengan Nadia, bagaimana ia merasa dikhianati, dan bagaimana hatinya hancur berkeping-keping. Raka mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali menepuk tangan Dina untuk menenangkan. "Dina, kau kuat. Kau selalu kuat. Meski kau merasa rapuh sekarang. Aku tahu ini berat, tapi kau akan melewatinya. Dan aku akan membantumu." Kata-kata Raka menembus rasa sakit yang menumpuk dalam hati Dina. Perlahan, kemarahan dan kesedihan yang selama ini membuatnya lumpuh mulai berubah menjadi tekad. "Aku harus kuat, dan aku harus bertindak. Aku tidak bisa membiarkan pengkhianatan ini menghancurkan hidupku," gumam Dina pada dirinya sendiri. Raka tersenyum tipis. "Itu yang kubicarakan. Kau tidak hanya akan bertahan, Dina. Kau akan bangkit, dan aku akan ada di setiap langkahmu." Malam itu, setelah Raka pulang, Dina duduk termenung di balkon. Angin malam yang dingin menyapu wajahnya, tapi hatinya mulai terasa hangat. Dukungan Raka membuatnya menyadari bahwa meski hatinya hancur, ia tidak sendirian. Ia memiliki sekutu, teman sejati, dan seseorang yang siap mendukungnya menghadapi segala konsekuensi dari pengkhianatan ini. Dalam hati, Dina menegaskan satu hal, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari kebangkitan dirinya. Mengumpulkan bukti. Beberapa hari setelah berbicara dengan Raka, Dina mulai menyadari bahwa kemarahan dan kesedihannya harus diubah menjadi strategi. Ia tahu, jika ingin menghadapi Aditya dan mengembalikan harga dirinya, ia perlu bukti konkret yang tak terbantahkan. Dina duduk di meja kerja malam itu, laptop menyala, catatan-catatan rapi menumpuk di sampingnya. Setiap perubahan perilaku Aditya dicatat. Jam pulang yang tak menentu, panggilan telepon yang tiba-tiba dijawab di kamar lain, aroma parfum asing di bajunya, dan pesan-pesan singkat yang dihapus dengan cepat. Semua detail, sekecil apapun, Dina tulis dengan teliti. Ia juga mulai mengamati kebiasaan Aditya tanpa terlihat mencurigakan. Dina memasang kamera kecil di ruang tamu, memastikan semua kegiatan di rumahnya tercatat jika ada kejadian mencurigakan. Ia menyiapkan folder rahasia di laptop untuk menyimpan semua bukti digital. Selain itu, Dina mulai menelusuri sosok Nadia, wanita yang mengkhianati rumah tangganya. Ia meneliti akun sosial media Nadia, mencari jejak-jejak yang bisa menghubungkan keduanya. Foto, komentar, hingga pesan yang tersimpan, semua dianalisis dengan cermat. Dina tidak terburu-buru. Ia tahu kesabaran adalah kunci untuk mengumpulkan bukti yang kuat. Raka sesekali membantu, memberikan saran taktis. "Dina, jangan terlalu agresif, tapi tetap amati. Semakin banyak bukti yang kau punya, semakin kuat posisimu,
katanya suatu sore ketika mereka berdiskusi di balkon. Hati Dina mulai terbakar oleh tekad. Setiap bukti yang ia kumpulkan membuat rasa sakit berubah menjadi kekuatan. Tidak ada lagi air mata yang sia-sia, hanya fokus dan strategi. Ia tahu, hari konfrontasi itu akan datang, dan saat itu tiba, Aditya tidak bisa bersembunyi di balik kebohongannya. Di malam yang sunyi, Dina menatap layar laptop dengan tatapan penuh tekad. Ia membisikkan pada dirinya sendiri, "Aku akan mengungkap semuanya. Tidak ada yang bisa menghalangi harga diriku, bahkan Aditya sekalipun." Di balik luka yang menganga, muncul Dina yang baru, lebih waspada, lebih kuat, dan lebih cerdas. Langkah demi langkah, ia membangun bentengnya sendiri untuk menghadapi pengkhianatan yang telah merenggut kebahagiaannya. Konfrontasi pertama. Malam itu, Dina memutuskan bahwa ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Hatinya sudah dipenuhi tekad, dan semua bukti yang dikumpulkannya membuatnya percaya bahwa kini saatnya menghadapi Aditya. Saat Aditya pulang, ia tersenyum seperti biasa, seolah tidak ada yang salah. "Hai, Din, kau di rumah sendiri?" tanyanya santai. Dina menatapnya dengan mata tajam, menahan emosi yang bergejolak. "Kita perlu bicara, Aditya." "Sekarang?" kata Dina tegas. Nada suaranya dingin namun terkendali. Aditya mengerutkan alis. "Bicara tentang apa, Din? Aku capek hari ini." Dina mengangkat satu bukti di tangannya. Sebuah print pesan singkat dan foto-foto yang diam-diam ia ambil dari sosial media Nadia. "Apa ini, Aditya? Siapa wanita ini? Apa yang kalian lakukan di rumah sakit?" Wajah Aditya berubah sekejap. Tapi kemudian ia tersenyum tipis dan mengangkat bahu. "Ah, itu? Kau salah paham, Din. Itu cuma teman lama yang ingin ngobrol sebentar. Tidak ada apa-apa. Serius." Dina merasa amarahnya menggelegak, tapi ia menahan diri. "Salah paham? Aku melihat kalian berdua bermesraan di rumah sakit. Kau pikir aku bodoh?" Aditya menghela napas, berusaha tetap tenang. "Dina, aku tahu kau kesal. Tapi kau harus percaya padaku. Aku tidak melakukan apa yang kau pikirkan. Kau terlalu sensitif." Dina menatap matanya, mencoba menembus kebohongan itu. Tapi ia tahu, Aditya adalah pembohong ulung. Kata-katanya terdengar meyakinkan. Namun setiap gerak tubuhnya memberi tanda bahwa ia menutupi sesuatu. Rasa sakit Dina semakin tajam. Tapi kali ini ia tidak menangis. Ia menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan berkata pelan, "Kalau ini benar, aku akan menemukan semua kebenarannya, Aditya. Kau tidak bisa selamanya bersembunyi di balik kata-kata." Aditya tersenyum tipis, seolah menganggap ancaman itu hanyalah gertakan. "Kau berlebihan, Din. Percayalah padaku. Aku mencintaimu." Namun bagi Dina, kata-kata itu tidak lagi memiliki kekuatan. Ia tahu, cinta yang sejati tidak menyembunyikan rahasia, tidak berselingkuh, dan tidak membuat seseorang merasa hancur. Malam itu, konfrontasi pertama mereka berakhir tanpa pengakuan. Tapi satu hal jelas, Dina kini tidak akan mundur, dan ia akan mengungkap semuanya, meski Aditya menyangkal dan berbohong. Strategi balas dendam. Setelah konfrontasi pertama yang gagal membuat Aditya mengakui perselingkuhannya, Dina duduk di ruang kerjanya larut malam, menatap bukti-bukti yang telah ia kumpulkan. Rasa sakit masih menghantui, tapi kali ini digantikan oleh tekad yang lebih dingin. Ia harus membalas, tapi dengan cara yang cerdas, bukan emosional. Dina menyadari satu hal, marah dan menjerit hanya akan membuatnya lemah dan mudah dimanipulasi oleh Aditya. Ia harus sabar, strategis, dan penuh perhitungan. Setiap langkah harus terencana agar efeknya maksimal, dan Aditya tidak punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Langkah pertama, pikir Dina,
adalah memetakan kelemahan Aditya. Apa yang paling penting bagi dia? Gumamnya. Kehormatannya di depan teman-teman dan kolega, reputasinya, dan tentu saja, hubungannya dengan keluarga dan bisnis. Dina mulai membuat daftar strategi. 1. Mengumpulkan lebih banyak bukti foto, pesan, dan jejak digital yang tidak bisa disangkal. 2. Mengamati perilaku Aditya setiap jam pulang, setiap panggilan, setiap pertemuan dengan Nadia, semuanya akan dicatat. 3. Mempersiapkan saksi dan bukti tak terbantahkan, siapapun yang bisa melihat kebenaran akan menjadi sekutu. 4. Menjaga emosinya tetap stabil, Dina harus terlihat kuat, tidak marah, dan tidak emosional di depan Aditya. 5. Menyusun momen konfrontasi yang tepat, saat efeknya bisa menghancurkan kebohongan Aditya tanpa ia bisa membantah. Raka, yang selalu menjadi pendukungnya, duduk di samping Dina. Kau pintar, Dina. Jangan biarkan emosi menguasai. Strategi ini akan membuat Aditya menyesal, tapi kau tetap terlihat tenang dan kuat, katanya. Dina tersenyum tipis, merasa sedikit lega memiliki sekutu seperti Raka. Aku tidak akan hanya membalas untuk marah, Rak. Aku ingin Aditya sadar, dan aku ingin semua orang melihat siapa yang sebenarnya bersalah. Malam itu, Dina menatap sekumpulan bukti di layar laptopnya. Api di matanya menyala, bukan hanya karena kemarahan, tapi karena tekad. Setiap langkah balas dendam yang ia rencanakan bukanlah tentang menghancurkan orang lain, tapi tentang mengembalikan harga diri dan martabatnya yang telah direbut pengkhianatan. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Tapi satu hal jelas, Dina bukan lagi istri yang pasrah. Ia adalah wanita yang siap menghadapi pengkhianatan dengan kecerdasan, kesabaran, dan strategi yang matang. Mengungkap rahasia Nadia. Setelah merencanakan strategi balas dendamnya, Dina menyadari bahwa untuk benar-benar mengalahkan Aditya, ia harus memahami sosok yang menjadi bagian dari pengkhianatan itu, Nadia. Ia mulai menelusuri segala hal tentang wanita yang kini menghancurkan rumah tangganya. Dina duduk di meja kerjanya dengan laptop terbuka, menelusuri akun sosial media Nadia, memeriksa postingan, komentar, hingga foto-foto lama. Setiap detail dianalisis, setiap celah dicatat. Ia ingin tahu siapa Nadia sebenarnya, bukan hanya sebagai wanita yang berselingkuh, tapi sebagai manusia dengan kelemahan dan rahasia. Dina menemukan hal-hal kecil yang mungkin bisa menjadi titik lemah Nadia. Beberapa teman dekat Nadia yang terlihat protektif tapi juga mudah digerakkan dengan fakta yang benar. Kebiasaan Nadia yang terbuka tentang kehidupan mewahnya, tetapi menutupi pekerjaan sampingan yang tidak banyak orang tahu. Bahkan beberapa catatan online tentang ketergantungan finansialnya pada Aditya. Setelah itu, Dina mulai menyusun profil rahasia Nadia. Ia mencatat pola perilaku Nadia, jam-jam tertentu ia biasanya menelepon Aditya, jenis hadiah atau perhatian yang ia sukai, serta cara Nadia berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Dina tahu, informasi ini bukan untuk menyerang secara emosional, tapi untuk merencanakan langkah yang akan memperlihatkan kebenaran kepada dunia tanpa terlihat seperti serangan pribadi. Raka sesekali memberi masukan. Dina, jangan terlalu fokus pada emosi. Lihat saja faktanya. Setiap kelemahan Nadia bisa menjadi bukti yang akan memperkuat posisimu. Tapi gunakan dengan cerdas. Jangan sampai terlihat sebagai balas dendam yang murahan. Dina mengangguk, menatap layar laptop dengan mata penuh fokus. Setiap informasi tentang Nadia yang ia kumpulkan adalah senjata strategis. Ia tidak ingin kekuatan itu digunakan untuk menghancurkan, tapi untuk menegakkan keadilan dan harga diri. Malam itu, Dina menyadari satu hal. Semakin ia memahami Nadia, semakin jelas pula jalannya untuk menghadapi Aditya. Ia tahu pengkhianatan itu tidak bisa dibiarkan berlalu begitu saja. Dengan bukti dan strategi yang matang, Dina akan membuat Aditya sadar bahwa kebohongannya akan terbuka, dan dunia akan melihat siapa yang sebenarnya bersalah. Dalam kesunyian malam, Dina tersenyum tipis, bukan karena dendam,
Tapi karena tekadnya semakin kuat, ia siap untuk langkah berikutnya, menghadapi Aditya dan Nadia dengan kecerdasan dan kesabaran yang penuh perhitungan. Mengembalikan harga diri. Setelah berminggu-minggu menyusun strategi dan mengumpulkan bukti, Dina menyadari bahwa untuk menghadapi pengkhianatan Aditya, ia harus lebih dulu memperkuat dirinya sendiri. Rasa sakit dan kemarahan tidak akan cukup. Harga diri dan kepercayaan dirinya harus dibangun kembali. Dina mulai menata kehidupannya. Ia kembali fokus pada pekerjaan yang sempat ia abaikan karena kesibukan rumah tangga. Proyek-proyek yang dulu ia tunda kini menjadi prioritas. Ia bekerja lebih keras, tapi dengan rasa percaya diri yang baru, bukan sekadar memenuhi target. Setiap keberhasilan kecil di kantor memberi energi positif, membuat hatinya lebih ringan. Ia juga mulai memperhatikan kesehatannya. Olahraga ringan di pagi hari, meditasi singkat sebelum tidur, dan waktu untuk membaca buku-buku motivasi membantunya menjaga kestabilan emosi. Dina menyadari bahwa kekuatan fisik dan mental adalah pondasi utama sebelum menghadapi pertarungan emosional dengan Aditya. Selain itu, Dina mulai memperluas lingkaran sosialnya. Ia bertemu teman-teman lama yang membuatnya tertawa dan merasa dihargai, serta menjalin hubungan baru dengan orang-orang yang inspiratif. Kehadiran Raka juga menjadi penopang penting, bukan hanya sebagai sahabat, tapi sebagai pengingat bahwa ia layak dicintai dan dihormati. Setiap kali bayangan pengkhianatan muncul di pikirannya, Dina mengubahnya menjadi motivasi. Aku tidak akan membiarkan pengkhianatan ini mendefinisikan diriku, bisiknya dalam hati. Ia menegaskan, harga diri bukanlah sesuatu yang bisa diambil oleh siapapun, bahkan oleh suami yang paling dicintainya sekalipun. Dengan rasa percaya diri yang perlahan tumbuh, Dina merasa dunia kembali berada di tangannya. Ia bukan lagi wanita yang rapuh dan tergantung pada kebahagiaan Aditya. Ia kini mandiri, kuat, dan cerdas, siap menghadapi apapun yang akan datang. Malam itu, ketika menatap lampu kota dari balkon apartemennya, Dina tersenyum tipis. Ia tahu, pengkhianatan Aditya bukan akhir dari hidupnya, tapi justru awal dari babak baru. Babak di mana ia memegang kendali penuh atas dirinya sendiri dan masa depannya. Aditya mulai panik. Beberapa minggu setelah Dina mulai menata hidupnya, Aditya mulai merasakan perubahan yang tidak bisa ia abaikan. Wanita yang selama ini selalu terlihat rapuh dan mudah dikendalikan kini tampak berbeda. Tenang, percaya diri, dan tak lagi tergantung pada dirinya. Awalnya, Aditya mengira itu hanya fase sementara. Mungkin Dina hanya mencoba menenangkan diri setelah kelelahan, gumamnya. Namun, semakin hari, sikap Dina semakin tegas. Ia tidak lagi bertanya soal kemana Aditya pergi atau meneleponnya setiap beberapa jam. Ia bahkan mulai menolak beberapa undangan makan malam yang sebelumnya selalu ia hadiri karena takut melihat Aditya. Suatu malam, Aditya mencoba membuka percakapan. Dina, kau terlihat berbeda akhir-akhir ini. Ada yang salah. Dina menatapnya dengan tatapan tenang, penuh kendali. Tidak ada yang salah, Aditya. Aku hanya fokus pada diriku sendiri sekarang. Suaranya dingin tapi tegas. Tidak ada sedikit pun nada meminta perhatian darinya. Aditya merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Perubahan sikap Dina membuatnya gelisah. Ia mulai menyadari bahwa Dina tidak lagi menjadi wanita yang mudah ia manipulasi dengan kata-kata manis dan senyum palsu. Aditya mulai panik, takut rahasianya akan terbongkar. Setiap gerakannya kini diperhatikan Dina dengan teliti, tanpa menimbulkan curiga secara langsung. Hal itu membuat Aditya semakin cemas. Ia mulai mencoba menghubungi Dina lebih sering, mengirim pesan manis, dan mencoba bersikap normal di depan umum. Namun, sikap dingin dan percaya diri Dina membuat semua usaha itu sia-sia. Di malam itu, Aditya duduk di ruang tamu, gelisah, menatap teleponnya yang tak kunjung dibalas Dina. Apa yang sedang dia lakukan? Kenapa sikapnya berubah begitu drastis? Gumamnya dalam hati.
Panik mulai merayapi pikirannya. Ia menyadari bahwa rahasia yang selama ini ia sembunyikan mungkin tidak akan lama lagi tersembunyi. Dina, di sisi lain, menatap langit malam dari balkon. Ia tersenyum tipis, merasa puas dengan langkah-langkah kecil yang telah ia ambil. Perubahan sikapnya adalah senjata yang diam-diam menekan Aditya tanpa harus terlihat agresif. Kini, Aditya mulai merasakan ketakutan yang sama seperti yang Dina rasakan beberapa minggu lalu, dan Dina tahu, ini baru permulaan. Rencana menghancurkan kredibilitas. Setelah merasakan perubahan sikap Dina, Aditya mulai gelisah, tapi ia belum menyadari bahwa wanita yang ia remehkan selama ini kini telah menyiapkan langkah berikutnya. Dina duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop dengan tatapan tajam, menyusun rencana untuk mengungkap pengkhianatan Aditya di lingkaran sosialnya. Ia tahu, sekadar marah atau menuntut maaf tidak akan cukup. Jika ia ingin Aditya benar-benar merasakan konsekuensi dari tindakannya, dunia harus melihat siapa sebenarnya suami yang telah mengkhianatinya. Dina mulai merancang strategi dengan cermat. 1. Mengumpulkan bukti yang tak terbantahkan, foto, pesan, dan catatan yang menghubungkan Aditya dan Nadia. Bukti ini harus lengkap sehingga Aditya tidak bisa membantahnya di depan teman-teman dan koleganya. 2. Membidik lingkaran sosial yang tepat, teman-teman dekat, kolega, dan keluarga yang akan menghargai kebenaran dan membuat Aditya merasa malu jika aibnya tersebar. 3. Menyusun momen yang tepat. Ia tidak ingin membuat konfrontasi terlihat seperti serangan emosional. Dina ingin semuanya terlihat alami, objektif, dan tidak bisa diputar-balikan. 4. Memastikan integritas dirinya tetap terjaga. Dina akan tetap terlihat anggun, tenang, dan profesional. Tidak ada emosi berlebihan yang bisa merusak posisinya. Raka duduk di sampingnya, memberikan masukan. Dina, rencanamu sudah matang. Ingat, jangan buru-buru. Setiap langkah harus terlihat natural. Efeknya akan jauh lebih besar kalau dilakukan dengan sabar. Dina mengangguk. Aku tidak ingin menghancurkan hidup orang lain dengan sembarangan. Aku hanya ingin kebenaran keluar dan Aditya sadar bahwa pengkhianatannya tidak bisa disembunyikan lagi. Ia mulai membuat dokumen rahasia berisi bukti-bukti, foto-foto, dan catatan percakapan. Semua disusun rapi dengan tanggal, waktu, dan konteks kejadian. Dina tahu, saat bukti ini dibuka, dunia Aditya akan terguncang. Dalam hatinya, Dina menegaskan satu hal. Ini bukan hanya tentang pengkhianatan Aditya terhadapnya, tapi juga tentang harga diri yang harus ditegakkan. Dunia harus melihat siapa yang bersalah, dan Aditya harus merasakan akibat dari tindakannya sendiri. Malam itu, Dina menatap lampu kota dari balkon, merasakan kepuasan terselubung. Ia bukan lagi wanita yang pasrah atau takut. Ia adalah Dina yang baru, kuat, cerdas, dan siap menunjukkan bahwa pengkhianatan tidak akan pernah menang tanpa konsekuensi. Pertemuan rahasia. Dina tahu, untuk benar-benar menguasai situasi, ia harus menghadapi Nadia secara langsung. Bukan untuk marah-marah atau berteriak, tapi untuk menekankan batas, menunjukkan kekuatan, dan membuat Nadia menyadari bahwa permainan mereka sudah berbeda sekarang. Malam itu, Dina menyiapkan pertemuan di sebuah kafe sepi. Ia datang lebih awal, duduk dengan postur tegap, wajah tenang, dan mata yang menyeratkan tekad. Tidak ada emosi yang berlebihan, hanya aura percaya diri yang kuat. Beberapa menit kemudian, Nadia tiba, sedikit terkejut melihat Dina sudah menunggunya. Dina, ini, maksudmu? Nadia mencoba tersenyum, tapi senyumnya terlihat tegang. Dina menatap Nadia dengan tenang. Aku ingin kita bicara. Nadia, tanpa drama, tanpa keributan. Aku hanya ingin kau tahu satu hal. Aku tahu persis apa yang terjadi antara kau dan Aditya, dan aku tidak akan membiarkan hal itu mengganggu hidupku lebih lama. Nadia menelan ludah, mencoba tetap terlihat santai. Aku tidak tahu harus bilang apa.
Dina mengangkat satu bukti di tangannya, foto dan catatan percakapan yang sudah ia kumpulkan dengan cermat. Ini bukan untuk menyerangmu, Nadia. Ini hanya fakta. Dan sekarang, aku ingin kau mengerti batasnya. Jangan lagi mencoba mendekati hidupku atau bermain-main dengan Aditya seolah semuanya normal. Aku berdiri di sini, kuat dan tidak takut. Kau harus tahu, aku bukan lagi wanita yang bisa kau permainkan. Nadia terdiam, matanya melebar, menyadari bahwa Dina bukan lagi target empuk untuk manipulasi atau intimidasi. Ada ketegasan, ada kekuatan, dan ada kecerdasan yang membuat Nadia tidak nyaman untuk menanggapi secara santai. Dina melanjutkan dengan suara dingin tapi tenang. Kau bisa memilih bagaimana bersikap. Tapi ingat, aku mengamati setiap langkah. Kau akan belajar bahwa aku bukan orang yang bisa diremehkan. Pertemuan itu berlangsung singkat, tapi cukup untuk membuat Nadia menyadari bahwa permainan mereka telah berubah. Dina berdiri, tersenyum tipis, dan meninggalkan kafe dengan langkah mantap, meninggalkan Nadia yang masih terdiam di kursinya, menyadari bahwa kekuatan dan kontrol kini ada di tangan Dina. Malam itu, Dina merasa puas. Ia bukan hanya menghadapi pengkhianatan, tapi juga menegaskan batas, martabat, dan kekuatannya. Dina kini benar-benar menguasai permainan, dan setiap langkah selanjutnya akan dilakukan dengan strategi yang matang. Sosial media dan publikasi. Setelah menghadapi Nadia secara langsung dan menegaskan batasnya, Dina menyadari satu hal, dunia luar juga perlu mengetahui kebenaran, tapi caranya harus cerdas. Ia tidak ingin terlihat emosional atau menyerang secara pribadi, karena itu bisa merusak citranya sendiri. Strategi kali ini adalah memperlihatkan fakta secara elegan dan profesional melalui sosial media. Dina menyalakan laptopnya, membuka akun-akun sosial media yang ia kelola. Ia menyiapkan konten dengan hati-hati, foto-foto dan bukti-bukti yang dikumpulkan rapi, disusun dalam bentuk narasi netral yang menunjukkan realitas tanpa menjelek-jelekan siapapun secara langsung. Setiap caption dibuat cerdas, mengundang perhatian tanpa menimbulkan kesan emosi berlebihan. Raka duduk di sampingnya, memberikan masukan. Dina, jangan terlalu frontal. Orang-orang akan melihat ini sebagai fakta, bukan drama pribadi. Yang penting, semua bukti tersaji jelas, dan reputasimu tetap utuh. Dina mengangguk. Ia mulai menata konten. Foto-foto Aditya dan Nadia yang diambil dengan izin dan dokumentasi yang sah, disusun dengan kronologi. Pesan-pesan dan bukti percakapan yang menunjukkan pengkhianatan, tanpa menyinggung pihak lain dengan kata-kata emosional. Narasi singkat tentang pentingnya integritas dan kejujuran dalam hubungan, yang membuat orang bisa menarik kesimpulan sendiri. Setelah semuanya siap, Dina mempostingnya. Tidak lama, teman-teman dan kolega mulai melihat, menyukai, dan membagikan kontennya. Tanpa berteriak atau menuduh secara frontal, kebenaran mulai tersebar. Orang-orang mulai memperhatikan perilaku Aditya, sementara Dina tetap terlihat tenang dan profesional. Di malam itu, Dina menatap layar laptopnya. Ada rasa puas yang hangat, bukan karena dendam, tapi karena ia berhasil menyampaikan kebenaran dengan cara yang cerdas dan elegan. Ia menyadari bahwa kekuatan nyata bukan hanya dalam mengungkap pengkhianatan, tapi juga dalam menjaga harga diri dan reputasi sendiri tetap utuh. Rasa sakit masa lalu mulai tergantikan oleh rasa percaya diri. Dunia kini melihat Dina bukan sebagai korban, tapi sebagai wanita kuat yang mampu menghadapi pengkhianatan dengan strategi dan kecerdasan. Aditya terpojok. Beberapa hari setelah publikasi sosial media Dina, Aditya mulai merasakan tekanan yang tak pernah ia bayangkan. Teman-teman dan kolega mulai menatapnya dengan pandangan berbeda, membicarakan perilakunya secara diam-diam. Ia yang selama ini merasa tak terbantahkan, kini mulai terpojok oleh kebenaran yang tak bisa ia hapus. Setiap kali ia mencoba menghubungi Dina, teleponnya tak diangkat. Pesan-pesannya dibaca tapi tidak dibalas.
Bahkan saat bertemu dengan teman-teman, sikap Dina yang tenang dan percaya diri membuat Aditya tampak canggung dan gelisah. Di kantornya, gosip mulai menyebar perlahan. "Apakah kalian tahu tentang apa yang terjadi antara Aditya dan Nadia?" bisik beberapa rekan kerja, membuat Aditya menelan ludah dan berusaha tersenyum palsu. Aditya mencoba mengendalikan situasi, mengirim pesan manis, dan bahkan mencoba menenangkan diri dengan mengatakan bahwa ini hanyalah rumor. Namun setiap upayanya sia-sia. Dunia di sekitarnya sudah berubah. Dina tidak hanya menghadapi pengkhianatan itu secara pribadi, tapi juga secara strategis dan publik, membuat Aditya kehilangan ruang untuk menyembunyikan diri. Malam itu, Aditya duduk di ruang tamu rumahnya sendiri, menatap telepon dan layar laptopnya dengan panik. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa Dina bisa sedingin itu? Kenapa semua orang mulai sadar? Gumamnya dalam hati. Panik merayap di seluruh tubuhnya. Ia merasa terpojok. Tidak ada jalan untuk mengelak. Tidak ada celah untuk memutarbalikkan fakta. Sementara itu, Dina menatap layar laptopnya dari apartemennya, tersenyum tipis. Ia tidak menekan tombol apapun sekarang, hanya melihat efek langkah-langkahnya berjalan mulus. Aditya mulai kehilangan kontrol, dan setiap tindakan gegabah yang mungkin ia lakukan akan semakin memperkuat posisi Dina. Dina menyadari satu hal, rencana yang sabar, strategis, dan cerdas selalu lebih kuat daripada emosi yang terburu-buru. Aditya kini merasakan apa yang selama ini ia ciptakan bagi orang lain, perasaan terpojok, tak berdaya, dan terpaksa menghadapi konsekuensi dari setiap kebohongan dan pengkhianatan yang ia lakukan. Malam itu, Dina menarik napas dalam-dalam, menegaskan pada dirinya sendiri, ia bukan hanya bertahan, tapi kini menguasai permainan sepenuhnya. Dukungan tak terduga. Di tengah tekanan yang semakin dirasakan Aditya, Dina mulai mendapatkan bantuan yang tak ia duga. Beberapa teman lama yang juga mengenal Aditya, baik dari masa kuliah maupun lingkungan kerja sebelumnya, mulai menaruh perhatian pada perubahan sikap Aditya dan perilakunya. Mereka melihat bahwa kebenaran Dina tidak sekadar rumor, tetapi fakta yang jelas. Suatu sore, Raka mengabari Dina bahwa beberapa teman lama siap mendukungnya. "Dina, mereka ingin bertemu dan bicara langsung. Mereka juga mulai menyadari siapa Aditya sebenarnya," kata Raka sambil tersenyum. Dina merasa lega tapi tetap berhati-hati. Ia tahu dukungan ini bisa menjadi senjata strategis jika digunakan dengan tepat. Ia mengatur pertemuan di sebuah kafe kecil, tempat mereka bisa berbicara secara pribadi. Saat pertemuan berlangsung, teman-teman lama Dina mulai berbagi pengalaman mereka tentang Aditya, bagaimana ia sering manipulatif, bagaimana ia menyembunyikan hal-hal penting, dan bagaimana perilakunya bisa merusak hubungan. Semuanya disampaikan dengan fakta dan pengalaman nyata, bukan sekadar gosip. Dina mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap informasi, dan menyadari bahwa dukungan ini bukan hanya moral, tapi juga strategis. Dengan teman-teman yang berada di pihaknya, ia kini memiliki jaringan yang bisa memperkuat kredibilitasnya dan menekan Aditya secara sosial. Salah seorang teman bahkan berkata, "Dina, kau tidak sendiri. Semua orang yang mengenalmu tahu betapa kuat dan cerdasnya dirimu. Jangan biarkan Aditya menghancurkanmu." Dina tersenyum tipis, merasakan kekuatan yang perlahan kembali ke dirinya. Dukungan ini bukan hanya membuat Aditya semakin terpojok, tetapi juga memberi Dina rasa aman dan percaya diri bahwa ia bisa menghadapi setiap langkah Aditya berikutnya. Malam itu, Dina pulang dengan hati yang lebih ringan. Ia tahu, perjuangan melawan pengkhianatan ini bukan hanya tentang dirinya sendiri, tapi juga tentang keadilan dan kebenaran yang diakui orang-orang di sekitarnya. Dengan dukungan tak terduga ini, Dina semakin mantap dalam merencanakan langkah-langkah berikutnya untuk menegakkan harga dirinya dan mengungkap pengkhianatan Aditya. Konfrontasi kedua. Dina tahu bahwa saatnya untuk menghadapi Aditya di hadapan orang-orang yang tepat telah tiba. Ia tidak ingin lagi menghadapi kebohongan secara diam-diam,
Ini adalah momen untuk menegakkan kebenaran dengan tenang, percaya diri, dan penuh strategi. Pertemuan itu diatur di sebuah restoran kecil yang juga dihadiri beberapa sahabat dan kolega yang sudah mendukung Dina. Aditya datang dengan senyum percaya diri, seolah tak menyadari apa yang menunggunya. Dina berdiri di hadapan mereka semua, wajahnya tenang, matanya menatap Aditya dengan dingin tapi jelas menyiratkan tekad. Aditya, aku rasa sudah waktunya semua orang tahu apa yang sebenarnya terjadi, kata Dina dengan suara lantang tapi terkendali. Ia kemudian menampilkan bukti-bukti yang selama ini ia kumpulkan. Foto-foto, catatan percakapan, bahkan bukti digital dari sosial media. Bukti itu disusun rapi, kronologis, dan objektif, tanpa emosi berlebihan, hanya fakta yang jelas dan tak terbantahkan. Teman-teman dan kolega menatap layar dengan terkejut. Beberapa bisik-bisik, tapi jelas terlihat bahwa mereka mulai memahami siapa yang bersalah. Aditya, yang sebelumnya percaya diri, kini tampak pucat. Ia menelan ludah, matanya melebar, dan tawa palsunya lenyap. Dina menatap Aditya, matanya tajam. Ini bukan tentang balas dendam, Aditya. Ini tentang kejujuran, integritas, dan harga diri. Semua orang di sini bisa melihat kebenaran, dan aku tidak akan membiarkan pengkhianatanmu tetap tersembunyi. Aditya mencoba tersenyum, mencoba meyakinkan orang-orang di sekitarnya. Dina, kau salah paham. Itu tidak seperti yang kau pikirkan. Namun kata-katanya terdengar lemah dan tak meyakinkan. Bukti yang disusun Dina begitu kuat sehingga setiap pembelaan Aditya terdengar seperti kebohongan. Teman-teman dan kolega mulai menatapnya dengan pandangan berbeda, antara kecewa, terkejut, dan bahkan marah. Dina menarik napas, menegaskan keberadaannya di hadapan semua orang. Ia tahu ini adalah momen puncak dari kesabaran dan strategi yang ia bangun selama berminggu-minggu. Aditya kini malu di depan orang-orang yang penting bagi dirinya, dan itu adalah konsekuensi dari pengkhianatan yang selama ini ia sembunyikan. Malam itu, Dina pulang dengan rasa lega dan puas. Tidak ada teriakan, tidak ada konfrontasi emosional, hanya fakta yang tersaji dengan elegan, membuat Aditya terpojok dan malu. Untuk pertama kalinya, Dina merasa sepenuhnya mengendalikan permainan, dan dunia mulai melihatnya bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai wanita kuat yang mampu menghadapi pengkhianatan dengan kecerdasan dan martabat. Nadia tersingkir. Setelah konfrontasi publik yang cerdas dari Dina, dunia Nadia mulai terasa sempit. Ia menyadari bahwa pengaruhnya terhadap Aditya kini tak lagi sama, dan tekanan sosial serta moral membuat posisinya goyah. Di kantor, teman-teman Aditya yang sebelumnya tak tahu menahu kini mulai menatapnya dengan pandangan skeptis. Di media sosial, orang-orang mulai menyoroti fakta yang telah Dina tampilkan, tanpa menyebut nama Nadia, tapi cukup untuk membuatnya merasa terpojok. Nadia mulai merasakan konsekuensi dari tindakannya sendiri. Teman-teman yang dulu dekat menjauh, merasa tak nyaman dengan hubungan yang penuh rahasia dan pengkhianatan. Beberapa kolega bahkan menolak bekerja dengannya karena reputasinya kini tercemar akibat keterlibatannya dengan Aditya. Aditya, yang selama ini menjadi pelindungnya, kini mulai terlihat ragu. Dina telah menunjukkan bahwa ia bukan lagi istri yang bisa diabaikan, dan bukti-bukti yang tersusun rapi membuat Aditya mulai menimbang risiko menjaga hubungan terlarang ini. Setiap langkah Nadia kini diperhatikan. Setiap kontak dengan Aditya dibatasi secara diam-diam oleh Dina. Malam itu, Nadia duduk di apartemennya sendiri, menatap ponsel dengan cemas. Pesan dari teman-teman lama yang mulai menjauh, komentar yang menyiratkan ketidaksetujuan publik, dan tatapan penuh rasa curiga dari Aditya membuatnya tersadar bahwa posisinya tidak lagi aman. Ia mulai menyadari satu hal, tidak ada permainan yang bisa berlangsung lama tanpa konsekuensi. Apalagi ketika lawannya cerdas dan penuh strategi seperti Dina. Dina, di sisi lain, merasa lega tapi tetap waspada. Ia tahu langkah ini bukan tentang menghancurkan Nadia,
tapi mengembalikan keseimbangan dan menegakkan batas yang jelas. Nadia tersingkir bukan karena kemarahan Dina, tapi karena konsekuensi nyata dari tindakan dan pilihan hidupnya sendiri. Dalam hati Dina, satu hal jelas, pengkhianatan memang menyakitkan, tapi kebenaran dan integritas akan selalu menang pada akhirnya. Nadia kini menjadi simbol bahwa setiap langkah licik memiliki batas, dan setiap pengkhianatan pasti akan menimbulkan konsekuensi yang tak terhindarkan. Pemulihan hati Dina. Setelah Nadia mulai tersingkir dan Aditya mulai kehilangan kendali, Dina merasakan ruang dalam hatinya untuk bernapas. Semua strategi, konfrontasi, dan bukti yang ia susun telah berjalan mulus, dan kini saatnya untuk memulihkan dirinya sendiri secara emosional. Dina memutuskan untuk fokus pada dirinya sendiri. Ia kembali menata rutinitas yang dulu sempat terabaikan, olahraga di pagi hari, membaca buku-buku yang memberi inspirasi, dan berjalan-jalan menikmati udara segar. Setiap langkah kecil menjadi simbol kebebasan dan kekuatan baru yang ia rasakan. Ia juga mulai mengeksplorasi hobi lama yang sempat tertunda, seperti melukis dan menulis jurnal pribadi. Dengan setiap goresan kuas dan kata-kata yang ditulis, Dina melepaskan rasa sakit yang dulu mengekang hatinya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada orang lain, tapi datang dari ketenangan dan kepuasan diri sendiri. Raka tetap menjadi pendamping setia, bukan sebagai pelindung atau pengganti, tetapi sebagai teman yang mendukung Dina untuk menemukan versi terbaik dari dirinya. Lihat, Dina, kau tidak hanya selamat dari pengkhianatan, tapi kini lebih kuat dan penuh cahaya, kata Raka suatu sore ketika mereka duduk di taman. Dina tersenyum. Ya, aku belajar banyak dari semua ini. Aku tidak lagi takut, tidak lagi merasa rendah. Hidupku milikku sendiri, dan aku berhak bahagia tanpa harus bergantung pada Aditya atau Nadia. Kehidupan sosialnya pun mulai membaik. Teman-teman lama dan baru mengagumi ketenangan dan kecerdasannya. Ia hadir di acara-acara profesional dengan percaya diri, berbicara dengan tegas, dan menarik perhatian karena karisma alami yang kini semakin bersinar. Malam itu, Dina duduk di balkon apartemennya, menatap lampu kota. Hatinya terasa ringan. Ia tahu perjalanan ini masih panjang, tetapi pemulihan emosional adalah pondasi untuk semua langkah berikutnya. Dina tersenyum tipis, merasakan kepuasan yang tulus. Ia tidak hanya selamat dari pengkhianatan, tetapi juga menemukan dirinya sendiri, kuat, mandiri, dan siap menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Transformasi diri. Pemulihan hati Dina memberi dampak yang nyata di seluruh aspek hidupnya. Ia mulai merasakan kekuatan baru, tidak hanya secara emosional, tetapi juga dalam penampilan, sikap, dan profesionalisme. Setiap langkah yang diambilnya sekarang menunjukkan versi Dina yang lebih matang, percaya diri, dan mandiri. Di kantor, Dina tampil berbeda. Ia hadir dengan pakaian profesional yang rapi, postur tubuh tegap, dan senyum tenang yang memancarkan karisma. Rekan-rekan yang dulu mungkin meremehkannya kini mulai memperhatikannya dengan hormat. Dina tidak lagi sekadar mengikuti arus, tapi memimpin percakapan, mengambil inisiatif, dan membuat keputusan penting yang sebelumnya ia hindari karena terlalu fokus pada masalah pribadi. Lingkaran sosialnya pun merasakan perubahan yang sama. Dalam pertemuan dengan teman-teman lama dan kolega, Dina berbicara dengan percaya diri, menyampaikan pendapat tanpa ragu, dan menegaskan batasan dengan elegan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya menunjukkan bahwa ia kini mengendalikan hidupnya sendiri, bukan tergantung pada siapapun, termasuk Aditya. Raka yang melihat transformasi ini tersenyum. Lihat, Dina, kau sekarang bukan hanya bertahan, tapi bersinar. Orang-orang mulai melihat siapa dirimu yang sebenarnya, ujarnya. Dina menatap cermin di ruang kerjanya suatu sore. Refleksi yang ia lihat bukan hanya wajah yang cantik dan tegas, tapi seorang wanita yang mampu menghadapi pengkhianatan, menegakkan kebenaran, dan membangun kembali kehidupannya dengan percaya diri. Transformasi ini tidak hanya terlihat dari luar,
tapi terasa di setiap langkah, kata, dan keputusan yang ia buat. Setiap tantangan yang datang sekarang disambut dengan ketenangan, bukan kepanikan. Dina telah belajar bahwa kekuatan sejati muncul ketika seseorang mampu mengendalikan diri, menjaga martabat, dan bertindak dengan strategi. Ia bukan lagi wanita yang rapuh atau mudah terpengaruh. Ia adalah Dina yang baru, mandiri, profesional, dan siap menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Malam itu, ketika menatap lampu kota yang berkilau, Dina tersenyum tipis. Ia tahu perjalanan hidupnya masih panjang. Tetapi transformasi diri ini adalah bukti bahwa pengkhianatan bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru yang lebih kuat dan cerdas. Kesempatan baru. Setelah transformasi dirinya yang luar biasa, Dina mulai merasakan energi positif mengalir dalam hidupnya. Kepercayaan diri dan profesionalismenya tidak hanya menarik perhatian rekan-rekan lama, tapi juga membuka pintu-pintu baru yang sebelumnya tertutup. Suatu pagi, Dina menerima email dari sebuah perusahaan besar yang ingin menawarkan kerjasama dalam proyek penting. Tawaran itu bukan sekadar pekerjaan. Ini adalah peluang untuk memimpin divisi strategis, mengambil keputusan besar, dan menunjukkan kemampuan manajerialnya secara penuh. Dina membaca email itu berulang kali, tersenyum tipis. Ini waktunya, bisiknya dalam hati. Ia tahu, ini bukan sekadar soal pekerjaan, tapi tentang pengakuan atas kemampuan dan integritasnya. Selama ini ia selalu bekerja keras, dan kini kesempatan untuk menunjukkan hasil kerja dan strateginya datang tepat di saat ia paling siap. Raka, yang menemani Dina saat membuka email itu, tersenyum bangga. Kau pantas mendapatkannya. Dina, ini bukan hanya kesempatan, tapi juga pengakuan bahwa kau telah menjadi wanita yang kuat dan cerdas. Jangan ragu mengambilnya. Dina menutup laptopnya dan menarik napas dalam-dalam. Ia menyadari bahwa kesempatan ini bukan hanya soal materi atau posisi, tapi simbol bahwa dunia mulai menghargai siapa dirinya yang sebenarnya. Ia bukan lagi wanita yang terjebak dalam pengkhianatan, melainkan sosok profesional yang dihormati dan dikagumi. Hari-hari berikutnya, Dina mempersiapkan diri untuk peran barunya dengan penuh antusiasme. Ia mempelajari strategi bisnis, memperluas jaringan profesional, dan memastikan setiap langkahnya di pekerjaan baru ini mencerminkan versi terbaik dari dirinya. Malam itu, ketika menatap kota dari balkon apartemennya, Dina tersenyum puas. Kesempatan baru ini bukan hanya tentang pekerjaan, tapi tentang kehidupan baru yang ia bangun dari sisa-sisa pengkhianatan masa lalu, penuh dengan kekuatan, peluang, dan harapan yang tak terbatas. Dina tahu satu hal, masa depannya kini sepenuhnya di tangannya sendiri, dan setiap keputusan akan ia ambil dengan kepala dingin dan hati yang kuat. Aditya menyesal. Aditya duduk sendiri di ruang kerjanya yang sunyi, menatap layar laptop tanpa fokus. Semua usaha untuk menutupi pengkhianatannya kini sia-sia. Kebenaran yang Dina tampilkan, dukungan teman-teman lama Dina, serta sikap profesional dan percaya dirinya, membuat Aditya sadar satu hal, ia telah kehilangan segalanya karena kesalahannya sendiri. Ia menyesal, bukan hanya karena Dina kini jauh darinya, tapi karena pengkhianatannya telah menghancurkan reputasinya. Teman-teman dan kolega yang dulu kagum kepadanya kini memandang dengan skeptis. Nadia, yang selama ini menjadi pelindungnya dalam permainan rahasia mereka, kini tersingkir dan menjauh. Bahkan orang-orang yang dulu ia percayai mulai mempertanyakan integritasnya. Aditya menyadari bahwa kesalahan terbesarnya bukan sekadar perselingkuhan itu sendiri, tapi meremehkan Dina, menganggapnya rapuh, mudah dikendalikan, dan tidak akan membalas. Kini, ia menyesal karena Dina tidak hanya membalas dengan elegan, tapi juga membangun kembali hidupnya lebih kuat dan cemerlang daripada sebelumnya. Ia menatap teleponnya, ingin menghubungi Dina, ingin meminta maaf, ingin kembali memperbaiki semuanya. Tapi ia tahu, semua sudah terlambat. Dina telah menegaskan batas, memperlihatkan bukti, dan memulihkan dirinya sendiri.
Tidak ada ruang bagi Aditya untuk kembali mengubah keadaan. Dengan napas berat, Aditya menundukkan kepala. Ia menyadari bahwa penyesalan ini bukan sekadar rasa sakit pribadi, tapi konsekuensi nyata dari setiap kebohongan, manipulasi, dan pengkhianatan yang ia lakukan. Ia merasa kehilangan kendali, dan rasa bersalah yang mendalam mulai menghantui setiap langkahnya. Malam itu, Aditya menyadari satu hal yang pahit. Pengkhianatan tidak pernah berakhir tanpa konsekuensi, dan harga dari kesalahan tidak bisa ditawar. Dina telah membalikkan permainan sepenuhnya, meninggalkan Aditya dengan penyesalan yang mendalam dan kesadaran bahwa ia telah kehilangan kesempatan untuk menghargai dan menjaga orang yang benar-benar mencintainya. Pertemuan tak terduga dengan Raka. Setelah melewati masa pemulihan hati dan membangun kembali hidupnya, Dina mulai menikmati kebebasan dan kedamaian yang jarang ia rasakan sebelumnya. Namun, ada satu hal yang tak pernah ia duga. Perasaan Raka terhadapnya mulai muncul dengan jelas. Suatu sore, Dina berjalan di taman kota untuk melepas penat setelah rapat panjang. Raka, yang kebetulan juga ada di sana, menyapanya dengan senyum hangat. "Hai, Dina. Apa kabar hari ini?" Dina tersenyum tipis, merasakan kenyamanan yang selalu hadir setiap kali ia bersama Raka. "Baik, Raka. Cuma ingin jalan sebentar, menikmati udara segar." Raka menatapnya dengan tatapan yang lebih lembut dari biasanya. "Aku senang melihatmu tersenyum lagi. Dina, kau tahu, aku selalu mengagumimu, tapi sekarang melihatmu begitu kuat dan bahagia. Rasanya ingin selalu ada di sisimu, mendukungmu, bukan hanya sebagai teman." Dina terdiam sejenak. Hatinya bergetar. Selama ini, ia terlalu fokus pada luka dan pengkhianatan untuk menyadari bahwa seseorang yang tulus selalu ada di sisinya, mendukung, memahami, dan menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan perasaannya. "Aku tidak tahu harus berkata apa, Raka," ucap Dina pelan. Hatinya hangat. "Tapi aku menghargai kejujuranmu. Aku merasa nyaman bersamamu, lebih dari yang pernah aku bayangkan." Raka tersenyum, merasakan kebahagiaan sederhana tapi mendalam. Ia duduk di samping Dina, membiarkan keheningan yang nyaman menenangkan mereka berdua. Tidak ada kata-kata berlebihan, hanya rasa hangat yang mulai tumbuh di antara mereka. Momen itu menjadi titik awal baru bagi Dina. Ia menyadari bahwa selain membangun kembali hidupnya sendiri, ia juga dapat membuka hatinya untuk orang yang tulus mencintainya. Kehadiran Raka bukan hanya sebagai sahabat, tapi juga sebagai sosok yang memberi kehangatan baru, mengisi celah hati yang dulu terluka. Malam itu, ketika menatap lampu kota dari bangku taman, Dina tersenyum tipis. Ia tahu perjalanan hidupnya masih panjang, tapi kini ada rasa hangat yang berbeda. Cinta yang tulus, bukan pengkhianatan, yang mulai mengisi hatinya perlahan namun pasti. Cinta baru. Setelah melewati masa-masa sulit dan membangun kembali hidupnya, Dina mulai merasakan sesuatu yang berbeda saat bersama Raka. Kehadiran Raka bukan sekadar teman atau pendukung, tapi sosok yang memberi rasa aman, nyaman, dan hangat yang belum pernah ia rasakan sejak pengkhianatan Aditya. Hari itu, mereka berjalan bersama di tepi danau kota, menikmati senja yang perlahan menutup hari. Raka, dengan senyum lembut, memandang Dina. "Aku ingin kau tahu, aku tidak hanya ingin menjadi temanmu. Aku ingin berada di sisimu, mendukungmu, dan mungkin lebih dari itu." Dina terdiam sejenak. Jantungnya berdebar. Selama ini, ia selalu menutup hatinya, takut terluka lagi. Tapi kini, setelah semua luka sembuh, hatinya terasa ringan. "Raka, aku merasa nyaman bersamamu. Aku rasa aku siap untuk membuka hati lagi," ucapnya pelan. Mereka duduk di bangku taman, saling menatap. Ada rasa tenang yang menyelimuti, bukan karena kepanikan atau keraguan, tapi karena cinta yang tulus dan kedewasaan emosional. Dina menyadari bahwa hubungan ini bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang kejujuran, saling mendukung,
dan saling menghargai. Raka menggenggam tangan Dina dengan lembut, dan untuk pertama kalinya, Dina merasa tidak perlu berpura-pura atau menahan perasaan. Semua yang mereka rasakan adalah nyata, tulus, dan memberi energi positif pada hidupnya. Dalam hatinya, Dina tersenyum. Pengkhianatan dan kesedihan masa lalu telah membentuknya menjadi wanita yang kuat, cerdas, dan mandiri. Kini, cinta baru bersama Raka bukan sekadar pelarian atau pengganti, tapi awal dari babak baru yang penuh kebahagiaan dan rasa aman. Malam itu, ketika mereka menatap langit malam bersama, Dina merasa damai. Hatinya yang dulu hancur kini penuh harapan, cinta, dan keyakinan bahwa hidup bisa lebih indah daripada yang ia bayangkan. Keadilan terwujud. Setelah semua langkah Dina berjalan mulus, dari pengumpulan bukti, konfrontasi, hingga pemulihan diri, akhirnya saatnya keadilan benar-benar terlihat. Aditya kini merasakan akibat dari pengkhianatannya, bukan sekadar rasa bersalah, tapi konsekuensi nyata di semua aspek kehidupannya. Di lingkungan sosial, teman-teman dan kolega yang dulu mendukung Aditya mulai menjauh. Reputasinya tercoreng, dan orang-orang yang dulunya memandangnya dengan kagum kini menilai dengan skeptis. Setiap langkahnya di kantor dan pertemuan sosial selalu diiringi tatapan penasaran dan pertanyaan yang sulit dijawab. Dalam hidup pribadinya, Aditya juga merasakan kekosongan. Nadia telah tersingkir. Ia kehilangan sosok yang selama ini menjadi sekutunya dalam rahasia. Dan Dina, wanita yang dulu dicintainya, telah bergerak maju, lebih kuat, lebih percaya diri, dan bahagia. Semua usaha untuk kembali mendapatkan kendali hanya membuatnya terlihat putus asa dan semakin terpojok. Aditya mencoba memperbaiki hubungan dengan beberapa pihak, namun semua usaha sia-sia. Teman-teman lama Dina dan rekan kerja mulai menegur, memperingatkan, dan bahkan menolak bekerja sama dengannya. Setiap langkahnya menjadi bukti nyata bahwa pengkhianatan memiliki konsekuensi yang tak bisa dihindari. Sementara itu, Dina menjalani hidupnya dengan tenang dan percaya diri. Ia tidak merasa puas karena melihat Aditya terpuruk, melainkan karena keadilan telah ditegakkan dengan elegan, dengan bukti, strategi, dan ketenangan diri. Semua orang yang peduli pada Dina melihat bahwa pengkhianatan tidak akan pernah menang, dan integritas selalu lebih kuat daripada tipu daya. Di suatu sore, Dina menatap kota dari balkon apartemennya, menarik napas dalam-dalam, dan tersenyum tipis. Dunia telah melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, dan Aditya kini harus menghadapi kenyataan pahit yang ia ciptakan sendiri. Keadilan bukan hanya tentang membalas dendam, tapi tentang mengembalikan keseimbangan, martabat, dan harga diri yang pernah dilanggar. Dina telah membuktikan bahwa wanita yang cerdas dan kuat bisa menghadapi pengkhianatan, menegakkan kebenaran, dan tetap memegang kendali atas hidupnya sendiri. Hidup tanpa beban. Setelah semua pengkhianatan terbongkar dan keadilan terwujud, Dina akhirnya merasakan sesuatu yang sangat ia rindukan. Hidup tanpa beban. Tidak ada rasa sakit yang menghantui, tidak ada kebohongan yang menjerat, dan tidak ada orang yang mencoba merusak ketenangannya. Pagi itu, Dina membuka jendela apartemennya, menarik napas panjang, dan merasakan udara segar menyelimuti wajahnya. Setiap hembusan napas seolah membawa pergi sisa-sisa kesedihan dan kekecewaan yang selama ini membebaninya. Dunia terasa lebih cerah, lebih ringan, dan lebih penuh kemungkinan. Di tempat kerja, Dina bergerak dengan percaya diri dan profesional. Proyek-proyek baru yang sebelumnya tampak menantang kini menjadi arena untuk menunjukkan kemampuannya. Setiap keputusan yang ia buat, setiap langkah yang ia ambil, terasa alami dan penuh keyakinan. Rekan-rekannya kagum melihat perubahan dan ketenangannya, dan banyak yang mulai meniru cara Dina menghadapi masalah dengan kepala dingin dan strategi matang. Di sisi pribadi, kehadiran Raka menambah rasa hangat dalam hidupnya. Mereka menghabiskan waktu bersama dengan nyaman, saling mendukung, dan perlahan menumbuhkan cinta yang tulus. Dina menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya soal sukses atau reputasi,
tapi tentang bisa menikmati hidup bersama orang yang benar-benar tulus, tanpa rasa takut atau curiga. Malam itu, ketika menatap lampu kota yang berkelap-kelip dari balkon, Dina tersenyum tipis. Semua luka telah sembuh, semua pengkhianatan telah menemukan konsekuensinya, dan Dina kini hidup sepenuhnya untuk dirinya sendiri. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada dendam, hanya ketenangan, kekuatan, dan kebahagiaan yang nyata. Dina menutup matanya sejenak, merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu, hidupnya kini bebas, indah, dan penuh kemungkinan baru, siap untuk bab berikutnya. Hidup dengan cinta, integritas, dan kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan sejati. Dina menatap pagi yang cerah dari balkon apartemennya, memandangi kota yang mulai sibuk dengan aktivitasnya. Hati yang dulu hancur kini terasa penuh, hangat, dan damai. Semua luka masa lalu, pengkhianatan Aditya, serta drama dengan Nadia, kini hanyalah kenangan yang mengajarkan kekuatan, kesabaran, dan kebijaksanaan. Di sisi Dina, Raka duduk dengan senyum lembut, menggenggam tangannya. Tidak ada kata-kata yang terlalu berlebihan, hanya rasa nyaman dan cinta yang tulus mengalir di antara mereka. Dina merasakan sesuatu yang selama ini ia tunggu, cinta yang nyata, yang memberi kekuatan, bukan membuatnya rapuh. Hidup ini terasa lebih ringan sekarang. Ya, kata Dina pelan. Raka mengangguk, menatap matanya dengan lembut. Ya, Dina, karena kau kini menjalani hidupmu sepenuhnya untuk dirimu sendiri. Dan aku ingin berada di sisimu, menemanmu di setiap babak baru. Dina tersenyum, merasakan hangatnya kepercayaan dan kedamaian. Semua pengalaman pahit yang dulu menekan kini berubah menjadi pelajaran berharga, membentuk dirinya menjadi wanita yang kuat, cerdas, dan penuh percaya diri. Setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap pencapaian yang ia raih adalah bukti dari perjalanan panjang itu. Hari-hari berikutnya dipenuhi kebahagiaan sederhana namun berarti. Berjalan bersama Raka, tertawa dengan teman-teman yang tulus, menikmati kesuksesan profesional, dan menemukan kepuasan dari hidup yang dijalani dengan integritas. Dina menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan sekadar bebas dari pengkhianatan, tapi mampu mencintai, dipercaya, dan dihargai dengan tulus. Malam itu, ketika lampu kota berkelap-kelip, Dina dan Raka duduk di balkon, menikmati keheningan yang hangat. Dina menatap Raka dan tersenyum tipis. Ini baru permulaan, ya. Raka tersenyum, menggenggam tangannya lebih erat. Iya, Dina. Bab baru yang indah telah dimulai, dan kali ini kita menulisnya bersama. Dina menutup mata sejenak, merasakan kedamaian yang penuh dan kebahagiaan yang murni. Ia tahu, setelah semua pengkhianatan dan perjuangan, ia akhirnya menemukan cinta sejati dan hidup yang benar-benar indah, tanpa beban, tanpa ketakutan, dan penuh harapan untuk masa depan.